Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas analisis permasalahan trust tiga dimensi dengan menggunakan Salome untuk pre-processing, Calculic untuk solving, dan post-processing menggunakan ParaView. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh soal. Jadi kita punya sebuah tangki air gitu ya, yang ditopang oleh struktur truss. Nah, struktur truss ini memiliki 3 kaki, gitu ya, yang tingginya L sama dengan 2 meter. Lalu kemudian 3 kaki ini dihubungkan oleh elemen segitiga, gitu ya. Elemen yang tersusun menjadi segitiga yang masing-masing panjangnya juga sama, yaitu 2 meter. Luas penampang elemennya 10 pangkat min 4 meter persegi, modulus elastisitasnya 210 GPa. Nah, tangki berkapasitas 3.000 liter, gitu ya, dan massa jenis air di dalamnya 1.000 kg. Jadi total dari massa air yang ada di dalam kurang lebih 3.000 kg. Oke, nah berat totalnya berarti kurang lebih 30.000 kg. Jadi ini beban yang harus ditanggung oleh struktur truss yang menyangga tangki. Nah, kita modelkan struktur trussnya seperti ini ya. Jadi kita anggap bahwa berat tangki beserta isinya itu ditopang secara merata oleh ketiga titik nodal di sisi atas ini. Jadi masing-masing titik ini menerima gaya F. Gaya F ini adalah sepertiga dari berat total tangki dan fluida, yaitu kurang lebih kita anggap sekitar minus 10.000 begitu ya, Newton. Nah, di bawah ketiga titik nodal ini ditopang oleh pin joint begitu ya. Jadi dia tidak bisa bergerak lateral searah sumbu X dan Y, dan mungkin vertikal searah sumbu Z tidak bisa bergerak. Oke. Nah, kita akan membuat model struktur truss ini menggunakan Salome. Ya, kita sudah masuk ke Salome, masuk ke modul geometri. Baik, kita akan membuat titik, gitu ya. Membuat titik dari ke arah sumbu X sepanjang 2 meter, gitu, sesuai dengan panjang L. Apply and close. Oke. TO-nya kita nyalakan. Lalu kemudian coba kita zoom. Gitu ya. Nah, kemudian titik ini akan kita putar, gitu ya. Oh, ini translation. Akan kita putar, oke, sebesar 60 derajat dengan menggunakan sumbu putar sumbu Y. Oke, jadi titiknya nanti akan berputar ke berlawanan arus jarum jam ke sini. Oke. Lalu kita pilih apply and close. Ini kita tampilkan kembali. Nah, kemudian kita akan membuat garis. Dari poin 1 titik O, poin 2 vertex 1, oke. Lalu kita apply. Lalu dari vertex 1 ke rotation 1, kita apply. Lalu dari rotation 1 ke 0. Lalu kita pilih apply and close. Oke. Nah, selanjutnya ketiga vertex ini akan kita translasikan vertikal ke atas. Ya.
translation ini dx-nya yaitu 2. Oke, kita ini dz ya. Ke atas berarti dz ini 2. Kita pilih apply. Oke. Lalu kemudian kita buat garis dari masing-masing titik awalnya ke translasinya. Oke. Poin 1 misalkan ini poin 2-nya adalah lesson 1 apply poin 1. Nah, vertex 1 vertex 1 titik 2-nya translation 2. Oke, kita apply. Banyak adalah translation 1. Titik 2-nya adalah translation. Ya, lalu kita pilih apply and close. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat translasi titik gitu ya. Ini ke arah sumbu X besarnya 1. Oke. Apply and close. Lalu ini kita buat garis dari translation 1 ke dari translation 1 ke translation 1. Kita apply lalu dari translation 2 kita pilih apply. Ya. Transformation, translation. Ya, vektornya pilih ini. Tuh. Ya. Kita apply and close. Lalu buat ya, dari translation 1 2. Oke. Kita apply. Ini ke translation 3. Kita apply and close. Oke. Nah, demikian pula kita juga akan translasikan ini. Oke. Vektornya adalah ini, termnya 1. Ya.
Nah, ini kita matikan. Oh, jaraknya -1. Oke, kita apply and close. Lalu kita buat garis. Dari translation 1 ke translation 3, lalu dari translation 3 ke translation 1-3, lalu kita apply and close. Oke. Lalu kemudian kita buat kembali garis dari O ke translation 1, kita apply. Dari translation 1 ke vertex 1, apply. Dari vertex 1 ke translation 2, kita apply. Dari translation 2 ke rotation 1, apply. Lalu dari rotation 1 ke translation 3, apply. Dari translation 3 kembali ke titik O, apply and close. Oke. Nah, kemudian segitiga di bawah kita hide dulu. Kita hide dulu. Oke. Lalu kemudian yang lain juga kita hide. Jadi titik patokan untuk translasi semuanya. Kita lihat ada yang terlibat. Ini translation 1. Kita select, yang kita pilih adalah garisnya saja, lain saja. Lalu kemudian ini kita translation antara 2 titik gitu ya. Oke. Kita pilih 2 titik. Poin satunya adalah titik O. Oke. Poin 2-nya adalah poin 2-nya adalah translation 1. Oke. Lalu kita, nah ini juga kemudian kita pindahkan dari translation 1-1 ke titik ini. Ya, lalu kita pilih apply and close. Nah, kemudian semua garis yang menyusun trust ini yang sudah kita buat, kemudian kita tunjukkan kembali ya. Oke, ya seperti ini. Oke, ini titiknya kita hide. Oke, translation. Kita akan coba membuat wire. Jadi ini kita coba build wire, bisa. Ya, kita apply and close. Oh, ternyata tidak bisa. Oke. Oke, karena tidak bisa dibuat wire, kita coba buat menjadi partition. Oke. Ya. Oke, kita coba apply and close. Ya, partitionnya sudah terbentuk. Oke. Lalu kemudian kita buat, kita save dulu ya. Kita save dulu. Lalu kemudian kita bentuk grouping untuk support dan untuk beban. Ya, titik gitu. Ini kita namai force points.
Kita pilih ketiga titik di atas ini. Oke, kita add, apply, lalu kita namai satu lagi, support points. Ini titik-titik di mana supportnya berada, gitu ya, tumpuannya berada. Kita add, oke, lalu kita apply and close, kemudian kita save kembali. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan masuk ke modul mesh. Ya, oke. Oke, ini adalah modul mesh. Oke, kita create mesh dari sini. Geometrinya kita pilih partition. Oke, kita pilih wire discretization. Lalu number of segment, ya hipotesisnya. Number of segmentnya 1 untuk truss element ya. Oke, lalu kita apply and close. Kemudian kita compute ya. Oke, setelah kita compute, kita cek ya ternyata grupnya sudah terbentuk di sini ya, post point dan nodal support point-nya sudah terbentuk. Oke, ini kemudian klik kanan kita ekspor ke format UNV. Oke, kita save. Ya, oke. Kemudian kita buka launcher calculate dan kemudian kita buka filenya. File ini kemudian kita convert. Oke. Setelah kita convert, filenya kita buka dan kita periksa. Ya. Oke. Kita cek di atas. Ya, bersih ini ya. Nolnya 0, itu tertulis 0. 2 tertulis 2. Oke. Ya. Bersih. Kemudian L-set-nya kita ubah. L-set-nya adalah EAL, ini semua elemen, grup dari semua elemen, tipenya T3D2. Oke. Lalu di bawah kita enter supaya ada spasi. Kemudian kita coba copy dari kasus sebelumnya, gitu ya. Ya, kita copy dari sini, Ctrl C. Ya, lalu kita modifikasi. Kita tidak perlu boundary condition ke arah sumbu Y karena ini kasus 3 dimensi. Pada dasarnya elemennya bisa bergerak ke semua arah. Namun demikian, karena kita sudah mengkelompokkan titik-titik nodal yang menjadi support atau tumpuan, maka ini kita ganti dengan support points. Dan kemudian kita ganti 1,3, artinya karena dia ditumpu pin dan dia tidak bisa bergerak ke arah sumbu XZ translasi, maka ini kita tulis 1,3, artinya 1 untuk sumbu X, gitu ya, 2 untuk sumbu Y, 3 untuk sumbu Z. Jadi, tumpuan di ketiga titik nodal bawah adalah tumpuan pin atau engsel, gitu ya, yang menahan gaya ke arah sumbu X
Y, dan Z. Ini ya. Jadi kita tulis seperti ini. Oke, material steel, modulus elastisitasnya 2,1, 10 pangkat min 11, 10 pangkat 11, sorry, atau 2,13 Pascal. Poisson rasionya kita nolkan. Oke, ini 10 pangkat min 4, itu luas penampangnya. Nah, ini kita ganti force point gitu, karena titik-titik nodal yang menerima gaya kita grouping di force point. Ini gayanya searah sumbu Z, negatif nilainya 10.000. Oke. Ya, ini kita pertahankan karena ini adalah tipe data yang ditulis ke file. Kita juga membutuhkan. Oke. Kemudian kita masuk ke sini, kita pilih launcher, pilih CCX 216, kita run solver. Job finish. Oke. Kita tutup. Lalu kita buka file FRD-nya. Kita bisa cek dengan kalkulik grafis dulu ya. Set misalkan stress, worst PS, ya. Orientation Y plus. Jadi kalau kita lihat seperti ini konfigurasi dari stressnya. Oke, ini kita tutup ya. Ini juga kita tutup. Kita akan masuk ke konversi dari FRD ke VTK. Load file, convert. Oke untuk nodal renumbering, lalu save file. Ya, save filenya dalam format VTK. Oke, selanjutnya kita buka ParaView. Ya. Lalu kita open file. VTK filenya, kita apply. Ya. Apply. Close, ini close. Ya, ini jangan surface, kita ganti dengan feature edge. Nah, ini stress magnitude-nya, principal stress magnitude-nya ini. Oke. Seperti ini. Supaya lebih jelas, line width-nya kita ganti jadi 4. Lebih besar. Measure stress-nya. Ya. Oke. Jadi seperti ini hasil analisisnya. Kita juga bisa membuka file DAT-nya. Oke, DAT ini. Ya, ini adalah gaya reaksi di setiap titik nodal. Oke. Kemudian ini displacement setiap titik nodal. Dan ini adalah tegangan di dalam setiap elemen. Tapi ini dalam koordinat global. Oke. Ini displacement-nya bisa kita tampilkan di sini. Ya, seperti ini displacement-nya. Ya, cek, tidak ada elemen yang ganda ya. Ya, ya oke. Jadi ini displacement-nya, oke, terbesar ada di sini. Oke. Ini gaya reaksinya. Kemudian ini principal stress-nya.
yang terjadi. Ya, jadi demikian analisis 3D Trust menggunakan Salome, Calcolic, dan para. Selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.